Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini kita masih diberinya kesempatan untuk pertama melaksanakan ibadah siam, yang kedua melaksanakan ibadah qiyam, yang ketiga melaksanakan ibadah amal-amal soleh yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, entah itu dalam bentuk bersedekah, dan sedekahnya bisa apa saja, ya tidak cuma duit. Senyum saja sudah dianggap sebagai sedekah. Menyingkirkan duri di jalanan juga sedekah, ya. Memberi nasihat juga sedekah. Dan sedekah yang paling komplit itu ketika kita melaksanakan sholat duha. Itu kita menyedekahkan seluruh bagian-bagian tubuh kita, ya, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Nah, dalam bentuk sholat duha itu kita bersedekah seluruh bagian tubuh kita ini untuk fisabilillah. Jadi bersyukur kita bahwa kita masih punya kesempatan itu, diberi kesempatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salam semoga senantiasa kita aturkan, semoga disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga pada kita semua, para pengikutnya hingga zaman nanti, sehingga kita bisa memahami secara praktis ajaran Islam ini yang bersumberkan daripada Al-Quran, kemudian kita mempraktekannya dalam bentuk kehidupan yang nyata, konkret, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh atau menjabarkan Al-Quran itu. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, tibyanan likulli syai', ya, atau bayyinatin minal huda, itu menjelaskan tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis-hadis Rasulullah yang sahih, yang itu merupakan penterjemahan dari Al-Quran yang dilahirkan dalam bentuk praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saimin saimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini saya menyampaikan tentang masih seputar iman, ya. Dan ini berkaitan dengan muamalah kita, ya, dalam muamalah kita, bahwa ternyata keseharian kita itu, ya, itu harus lahir dari keimanan, ya. Aktivitas keseharian kita lahir dari keimanan. Makanya banyak beberapa hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang bentuk iman yang sebenarnya itu seperti apa. Banyak sekali, tapi saya akan mengambil sedikit saja. Misalnya begini, Rasulullah SAW pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu, ya. Dan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Jadi iman yang kita miliki itu harus
melahirkan perilaku kita memuliakan tetangga. Apalagi Rasulullah secara khusus dan memberikan penekanan yang mendalam tentang pesan beliau kepada kita bagaimana bertetangga itu. Sampai-sampai Rasulullah itu mundar-mandir menjelaskan, ya, perhatikan tetanggamu. Jadi sampai para sahabat bilang, aduh udah deh ya Rasulullah, kami sudah paham. Tapi Rasulullah bolak-balik menjelaskan, sampai kemudian para sahabat beranggapan bahwa tetangga itu bisa mewarisi harta benda kita, gitu ya. Sampai ada anggapan seperti itu. Lalu yang mengapa tetangga menjadi perhatian kita? Karena tetanggalah orang pertama yang akan mengerti keadaan kita. Bukan saudara kita yang jauh di Depok, yang di Cibinong, yang di Serang. Ya. Itu kalau kepada saudara sedarah itu pasti silaturahim itu tidak boleh putus, ya. Tetapi kenapa Rasulullah begitu menekankan kepada jar, kepada tetangga, jiran, ya? Karena tetanggalah orang pertama yang akan datang kepada kita ketika kita memerlukan. Jadi kalau kita bertetangga tapi tidak pernah saling mengenal, tidak pernah tahu siapa di sebelah kanan kiri kita, depan belakang kita, maka kita hidup menjadi eksklusif, sendirian. Kalau ada apa-apa pada kita, mereka tidak akan pernah memberikan respon, gitu. Entah itu menolong, entah itu sekedar memberikan perhatian bagaimana gitu ya. Makanya tetangga itu sangat betul-betul harus kita perhatikan. Rasul juga di hadis lain mengatakan ciri seorang beriman itu adalah di mana tetangganya aman dari dari perlakuan kasar, baik itu mulut maupun tangan kita, gitu ya. Entah itu bentuk caci maki, entah itu pukul, gitu ya. Nah itu kata Rasulullah, kalau tetangga kita selamat dari itu, berarti kita sudah termasuk orang yang beriman. Jadi dimanapun kita tinggal, ya, maka tetangga itu harus kita kenal. Apalagi pada saat pandemi seperti ini, ya, kan sekarang ini mulai ada disuarakan gerakan nengok tetangga. Ini latar belakangnya tentu kita sudah tahu semua, ya. Ketika terjadi peristiwa seorang ibu meninggal karena tidak makan. Gitu. Ya, apapun ceritanya seperti apapun, tapi itu kejadian. Ya. Sampai artinya ini luput dari perhatian tetangga di sebelahnya. Kok luput dari perhatian ketua RT-nya misalnya. Tapi yang paling penting itu tetangga sebelahnya. Ya, dia harus saling mengenal, harus sensitif, apa yang bukannya kepo, bukan. Ya, kita tidak boleh mencuri-curi pendengaran tentang apa sih yang diomongin tetangga, tidak, bukan itu. Tapi apa yang sedang terjadi dalam kehidupan lingkungan kita. Nah, itu kita harus peka. Sehingga kita ketika ada kita melakukan sesuatu, jangan sampai dia minta duluan. Kalau kita peka nih, justru kita, kayaknya kekurangan nih, kasih gitu. Kasih bantuan, entah sedikit, entah banyak. Kemudian Rasulullah juga begitu detail memperhatikan, kalau kamu masak satu masakan, ya, maka berikanlah tetanggamu. Kalau bau masakan itu sampai ke sebelah rumah kita, gitu. Berikan dia, meskipun hanya sekedar mungkin tidak banyak gitu, mungkin cuma sekedar kuahnya saja, berikan. Ya kalau kuah doang sih terlaluan, ya.
kita berikan apa yang kita makan, yang bau itu sampai, apalagi kalau durian. Makanya kalau makan durian jangan dibawa ke rumah. Kalau nggak mau bagi-bagi tetangga, gitu ya. Karena baunya bisa sekampung. Kita harus bagi-bagi sekampung itu konsekuensinya. Ya. Jadi itu. Jadi hal seperti inilah hal praktis seperti inilah yang harus dimunculkan pada semangat keimanan kita, ya, pada semangat keimanan kita. Jadi peduli, ya, tunjukkan kepedulian kita dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Kalau kita punya sensitivitas itu, ya, peka dengan persoalan-persoalan yang ada di sekeliling kita, maka berarti kita orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian yang lainnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Kalau kamu beriman pada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tamumu. Ya, jadi kalau kita kedatangan orang bertamu, jangan pernah ada perasaan, aduh dia lagi, atau aduh ngeribetin aja nih tamu. Ya, bukan begitu. Hormati, apalagi kalau tamu jauh gitu ya. Jadi layani dengan sebaik-baiknya. Berikan apa yang ada di rumah kita, kecuali nggak ada. Atau kalau kita punya berlebih, usahakan membeli untuk menjamu tetamu kita. Kelebihan orang-orang Arab, ya, meskipun itu pada masa jahiliyah, adalah kehebatannya dalam memuliakan tamu. Padahal misalnya nih, di Arab itu kan biasa perang antar suku ya, sebelum Islam datang tuh, perang dulu loh. Makanya orang Islam diturunkan di negeri Arab itu supaya semangat bergeraknya lebih cepat. Ya. Nah itu antar suku sering perang. Ketika masa bulan-bulan haram, ada 4 bulan dalam setahun itu, yang disebut bulan-bulan haram itu, dan itu kemudian dikekalkan, dilestarikan oleh syariah tentang bulan yang disebut bulan haram itu. Nah, pada saat masuk bulan haram, maka terjadi gencatan senjata. Tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh pertumpahan darah. Nah, di saat 4 bulan itulah mereka bertemu satu sama lain di sebuah pasar untuk saling bertukar barang, ya, berbisnis. Nah, kalau misalnya nih ada seseorang dari negara mana, dari kampung mana gitu, paling bermusuhan nih, masuk ke sebuah kampung, sebenarnya dia musuh bebuyutannya misalnya, datang, maka tradisi yang berlaku di sana itu dia disambut, ya, pokoknya diperlakukan dengan luar biasa, dilindungi. Padahal musuh yang biasa hari-hari berperang, ya, pokoknya musuh bebuyutan. Tapi begitu dia bertamu, itu dihormati. Batasnya 3 hari. Jadi ketika tamu itu datang, nggak ditanya tuh kapan pulang, enggak. Terus ada keperluan apa ya? Enggak. Itu nanyanya nanti setelah 3 hari baru ditanya. Jadi kalau tamu datang ini disambut. Nah, kebiasaan orang-orang Arab itu di situ ya, kelebihannya. Ya, sangat menghormati tamu. Bahkan musuhnya sekalipun dilindungi ketika dia datang bertamu ke rumahnya dan dijamu dengan makanan yang istimewa karena menyambut tamu. Nah, tradisi ini rupanya itu datang dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka disebut salah satu kenapa Ibrahim alaihissalam itu disebut Khalilullah, ya, karena diantaranya adalah Nabi Ibrahim ini paling sangat menghormati tamu. Ya, pokoknya tamu kalau datang ke rumahnya, dia tinggal ngambil kambing. Kalau perlu potong onta. Kalau misalnya ada tamunya misalnya nih, wah itu kudanya bagus ya, Ibrahim kan punya kuda misalnya, punya banyak kuda. Tinggal ngomong, kamu mau yang mana? Ambil saja. Itu saking hebatnya, itu sangat berat ya.
Kalau ada tamu kita datang ke rumah kita, wah HP-nya bagus ya, mau dikasih nggak HP kita? Mau. Alit mau. Ya, jadi kalau Ibrahim tidak, pokoknya apa yang menjadi kesukaan tamunya diberikan. Makanya kemudian disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Ya, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu kemudian terus turun temurun dikekalkan di kalangan orang-orang Arab. Nah, dalam Islam kemudian ini dibiarkan, bahkan ditekankan. Fal yukrim dhaifahu. Ya, muliakanlah tamumu. Jadi kalau tamu datang, sambutlah dengan penuh keikhlasan. Pernah sahabat datang, seorang datang ke masjid Rasulullah, kemudian Rasulullah bilang, siapa yang mau menerima tamu kita ini? Tiba-tiba langsung nunjuk, saya, ada seorang sahabat di Madinah itu siap menerima tamu. Akhirnya dibawalah tamu itu. Ketika sampai di rumah, istrinya langsung, aduh, ngapain kamu bawa tamu? Kita nggak punya apa-apa, segala macam. Wah, pokoknya panjang. Tapi udah, kamu nggak usah khawatir, ini biar ini sayang. Akhirnya disambutlah tamu itu. Nah, rupanya si istri ini ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kami kan nggak punya apa-apa, kok suami saya malah ngajak tamu ke rumah, gitu ya. Akhirnya kata Rasulullah, nanti saya akan ke rumah kamu. Saya akan ke rumah kamu. Akhirnya Rasulullah datang ke rumah itu. Bersamaan pada hari itu tamunya pulang. Nah, ketika tamu itu keluar dari rumah itu, oleh Allah diperlihatkan apa yang menyertai tamu keluar dari rumah itu. Itu segala keburukan pergi bersama tamu itu. Jadi datang tamu ke rumah kita itu sebenarnya itu membawa keburukan-keburukan yang ada di rumah kita keluar. Gitu. Nah, itu istimewanya kita kalau menghormati tamu, memperlakukan tamu dengan baik. Gitu ya. Jadi mestinya kita berbangga, berbahagia ketika ada tamu datang. Kenapa? Karena segala keburukan dari rumah ini ikut keluar dengan perginya tamu itu. Bukan yang ikutin tamunya, tapi itu yang dibawa oleh akibat kita menghormati tamu. Makanya dulu itu para sahabat tuh paling suka menerima kedatangan tamu supaya rumahnya bersih dari segala keburukan. Jadi waktu itu istrinya yang tadi yang nggak suka menerima tamu itu diperlihatkan oleh Allah dengan Rasulullah SAW meminta agar diberi pelajaran, dan itu diperlihatkan. Ternyata banyak yang ikut bersama begitu tamunya pergi, ini semua keburukan keluar semua. Kamu lihat itu ada apa? Kaget. Akhirnya sejak saat itu dia sangat ingin menerima tamu. Ada cerita lain lagi, misalnya sahabat yang sangat miskin, tapi karena dia sudah menyatakan siap menerima tamu, gitu ya, akhirnya dibawalah tamu ini. Ya oke, kamu bawa tamu ini. Dibawa. Sampai di rumah, dia sudah disiapkan apa segala macam. Terus begitu makan malam nih, lampu-lampu dimatiin. Ya, ini kenapa mati? Nggak tahu nih minyaknya apa sih. Pokoknya beralasan lah. Akhirnya kita makan si tamu dan tuan rumahnya. Nah itu seolah-olah dia makan sama dengan, padahal tuan rumahnya nggak makan karena nggak ada makanan lain. Dia lebih menyerahkan kepada tamunya untuk dimakan, ya, makanan yang ada di rumah itu. Jadi dia pura-pura tantong gitu, ya, apa seperti lagi makan, padahal tidak. Itu makanya karena dimatikan lampunya. Ya. Begitu esoknya si tamu sudah selesai diantar, Rasulullah bertemu dengan sahabat ini, tersenyum Rasulullah. Kata sahabat, kenapa ya Rasulullah kau tertawa padaku? Aku tahu apa yang terjadi di rumahmu, gitu ya. Kamu selalu nggak makan kan? Dan Allah tersenyum melihat kebaikan yang kamu
lakukan dalam memuliakan tamu. Ini iman ya. Jadi ketika kita punya iman tadi ya, menghormati tetangga kita, menghormati tamu kita. Kemudian yang lainnya lagi adalah silaturahim. Ya, buah keimanan itu adalah senantiasa menyambung silaturahim. Disebut silaturahim itu sebenarnya lebih menekankan kepada hubungan darah, pada adik, kepada abang, kakak, gitu ya, kepada mertua, kepada sepupu, kepada pokoknya kekerabatan yang paling dekat dengan kita. Itu sebenarnya silaturahim itu. Ya, karena satu rahim istilahnya, satu rahim. Itu sebenarnya lebih ditekankan. Kalau terjadi pemutusan hubungan silaturahim dengan saudara kita, maka ancamannya cukup besar. Ya. Allah akan menolak semua amaliyah kita. Jadi sehebat apapun kita beramal soleh, tapi ketika kita memutuskan hubungan silaturahim dengan saudara kita, musnahlah semua pahala-pahala itu. Kita tidak dapatkan apa-apa. Jadi oleh karenanya, dan ini ujiannya memang cukup berat kalau di kalangan saudara sendiri. Kita lebih suka dengan teman, ya. Kita lebih suka menjalin hubungan baik itu dengan sahabat. Tapi dengan saudara kayaknya kenapa ya begitu? Karena kalau dengan saudara itu kan semua serba tahu. Ya, kita bersedekah saja, berinfak saja itu diutamakan saudara dulu baru kepada orang lain. Kenapa? Kalau kita membantu saudara kita tidak akan terkenal karena saudara kita tidak akan pernah cerita. Tapi kalau kita bantu orang lain, orang akan cerita kan. Oh, dia mah hebat loh. Sehingga kita, nah, ini ujian keikhlasan kita dalam menolong saudara kita. Ya, makanya Rasulullah ketika ditanya bagaimana apa yang seharusnya dilakukan saat berinfak, saat membelanjakan harta, maka kata Allah, orang yang terdekat dengan kita adalah orang tua kita, kemudian karib kerabat kita, baru orang luar selain itu. Jadi internal itu yang mesti dibenahi sampai betul-betul buah dari silaturahim itu dirasakan. Jadi 3 hal inilah paling tidak, nanti insyaallah pada kesempatan lain bentuk-bentuk buah keimanan yang harus kita tunjukkan sebagai seorang mukmin itu dalam kehidupan praktis kita sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala karena ketika kita tahu tapi kita tidak mengamalkan. Gitu ya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkan apa saja yang sudah kita ketahui dan minta tolonglah selalu pada Allah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita semua, untuk diri saya sendiri. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.